Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Cemas Cerita. Misteri. Kali ini kami berdua akan berbagi cerita dengan judul Maria yang merana di Unesa Ketintang. Langsung aja ke ceritanya. Langsung aja. Kampus ini memiliki kisah hantu perempuan yang tersohor di dalam ingatan alumni Unesa periode 80 hingga 90-an. Sosoknya bernama Maria, mahasiswi cantik yang hamil di luar nikah. Ia dikisahkan gantung diri di salah satu toilet di gedung G8 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ketika usia kehamilan masih muda. Sementara itu, keberadaan seorang pria yang seharusnya bertanggung jawab terhadap calon cabang bayi tersebut hingga sekarang masih misterius. Kemungkinan ini terjadi sekitar tahun 70-an. Saat itu tempat tersebut masih bernama FKIS, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial. Perempuan itu tidak lagi ada di dunia ini. Tubuhnya sudah mati bertahun silam, tapi arwahnya masih berseliweran. Narasi kemunculannya cukup membuat ngeri dalam ingatan yang pernah melihat wujudnya yang cantik. Seorang alumnus 1992 dari kampus ini pernah menceritakan pengalamannya. Saat itu, kampus tersebut sedang memperingati acara Kartinian. Seluruh warga kampus diwajibkan memakai baju adat daerah. Kebetulan, saat itu dia membantu merias wajah teman-teman perempuan sebaya. Keren ya, cuma ngerti nih Pak. Ada satu orang terakhir yang diminta dirias. Parasnya begitu cantik tapi sedikit pucat. Wajahnya asing dan baru dijumpai saat itu. Alumnus tersebut mengira bahwa perempuan itu mungkin salah satu kolega dosen atau staf kampus. Dikira Apa ya, kayak mahasiswi liyane. tahu ke staf-staff kampus ini. Kampus ini. Kado ketok. Kan periasi kan soalnya kan ya, dari luar Pak. Lanjut. Selama dirias, perempuan itu diam saja, tidak menunjukkan reaksi apapun walaupun si perias mengajak ngobrol. Begitu selesai, perempuan tadi segera beranjak pergi dari tempatnya. Si perias mencium bau anyir khas darah. Saat dilihat di lantai, ada darah kental yang menggiur dari kedua betis perempuan itu. Lanjut ya. Si perias mencoba mengejar perempuan tersebut yang baru saja keluar dari pintu. Sayangnya hanya berjarak kurang dari 20 detik perempuan itu lenyap entah kemana. 20 tahun semenjak kejadian itu, seorang mahasiswa pernah mendapat pengalaman serta mimpi buruk. Hari ini adalah masa orientasi mahasiswa, ospek. Kegiatan berlangsung hingga malam. Karena kebelet pup, tapi ada perasaan takut yang teramat sangat, mahasiswa tersebut mengajak temannya ke toilet G8. Lokasi diduga tempat Maria gantung diri bersama jabang bayinya. Oh, tadi kemang sing ngelumuri kemang bayi ini kemang. Kayak pendaraan. Didorong oleh keinginan iseng, teman mahasiswa itu memainkan lampu toilet hingga akhirnya lampu dibiarkan mati dan dia meninggalkan mahasiswa tersebut sendirian di dalam toilet yang terkenal angker. Rasa panik dan takut pun mulai menghampiri. Si maba ndak aruh niku. Iseng-iseng. Lanjut. Diambillah handphone untuk menyalakan senter. Dia mempercepat gerakannya mengambil gayung untuk menyiram. Disinilah keanehan itu muncul. Agar lebih yakin, dia menyenteri lantai kamar mandi. Air keruh mengental dan berbuih pun mengalir.
ada air kental. Kemudian dia melongok ke dalam bak mandi. Di dalam sana ada sesuatu yang mengambang. Sebuah janin manusia dan ari-ari yang masih segar, berwarna darah dan beraroma darah. Ketakutan ini sudah diubun-ubun. Dia semakin panik dan mencoba membuka pintu. Malangnya, pintu tak mampu terbuka. Dia terjebak dan meriuk di sana, seorang diri. Di dalam ruang gelap dan angker. Beredar kabar bahwa pintu itu baru saja dibuka keesokan paginya. Mahasiswa tersebut ditemukan lemas dan posisi duduk memeluk kedua kakinya, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa bulan sejak peristiwa tersebut, Pak Security yang dikenal tidak percaya hal mistis, karena baginya itu hanya kisah tahayul, hari itu harus menelan ludah sendiri. Saat malam, dia sengaja mendatangi toilet tersebut. Ia memeriksa setiap sudut toilet dengan lampu senter. Dia hanya ingin membuktikan bahwa rumor keangkeran toilet itu hanya gosip belaka. Tidak ditemukan apapun di sana. Tapi Pak Security seperti terus mengitari area itu, seolah terjebak dalam labirin. Muter-muter Pak Security. Anyar Pak Security. Iya. Dia tak menemukan pagar teralis yang menjadi pintu masuk utama toilet. Karena lelah, dia berhenti sejenak di salah satu sudut ruangan. Sejenak, ia memejamkan mata dan menegangkan pikiran. Saat dia membuka mata, sosok wajah yang tertutupi oleh juntayan rambut tak beraturan sudah menghadap mukanya. Langsung. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Bau wangi khas melati sungguh menusuk hidung. Dengan suara lirih si cantik bertanya, "Percaya?" Ya, ini misalnya meremehkan itu kan dia langsung idek lah rasanya. Iya. Beberapa senti loh Pak. Konon dari beberapa gedung Unesa Ketintang yang direnovasi, hanya gedung tersebut yang tak tersentuh bentuknya, dibiarkan seperti aslinya. Sebab dulu saat akan direnovasi, hal-hal ganjil pasti terjadi. Misalnya beberapa alat yang tiba-tiba rusak, kontraktor yang mendadak sakit, serta hal-hal lain luar nalar dan logika. Hantu tak pernah mengenal waktu. Semakin kau takut, energi mereka semakin menampakkan wujud akan semakin jelas. Mereka menghimpun rasa takutmu menjadi energi. Jangan lupa memeriksa setiap sudut toilet gedung G8 jika nanti kalian ke sana. Siapa tahu dia sedang memperhatikanmu dari sudut tertentu. Periksa bak mandi, pastikan air tak keruh berwarna darah. Pastikan juga tidak ada sebongkah daging manusia beserta organ segarnya di sana. Iya ya, ceritanya kan Berarti kan de Unesa ya. Ya, Unesa kan kampusnya kan pendidikan gitu lah biasanya ada. Pasti anak wedok itu. Apa gak merinding nek misalnya delok kaume apa ya? Wedok-wedok ini iki. Nanti kan ada pelajaran pisan tuh. Ya. Misalnya ambil di luar negeri. jangan itulah, jangan apa? Jadi jaga diri sendiri, jaga-jaga buat dirinya itu. Hal-hal yang mau dilakukan itu dipikir baik-baik resikonya. Ya, mungkin apa ya? Cerita-cerita hamil di luar nikah ini ki banyak. Cuman kan nek cerita tentang DE kayak meninggal terus horor atau misteri ini kan jarang. Sampai sekarang kan hantunya sih gentayangan. Iya. Dan cowoknya paling ya Ya, gak iya. tanggung jawab iku maneh sing arek adik terus Mungkin dia itu frustasi lah, cowoknya nggak mau tanggung jawab. tanggung jawab, terus akhirnya punya pikiran untuk itu. Yes, dari cerita Maria yang merana di Unesa ini
bisa lah buat pelajaran buat teman-teman Unesa juga. Jangan sampai pergaulannya ya Ya gitulah. nggak Unesa juga buat semuanya lah yang lihat ini. Mungkin dari cerita misteri cukup dari segini sekian. saja. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bercerita ya tentang kisah mistisnya lain, bisa langsung aja DM di IG saya atau di IG-nya Sigri, nanti linknya ada di deskripsi. Mungkin sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.